Cerita kembali ke masa lalu saat Orin dan Oliver masih anak-anak. Orin dan Oliver sedang berlatih tanding pedang untuk melihat siapa yang lebih kuat. Dulu Orin dijuluki sebagai jenius, tapi setelah kemampuan Oliver terungkap, muncul keraguan terhadap Orin. Akhirnya Oliver memenangkan duel tersebut. Mentor mereka pun menyebut Orin sebagai jenius, namun Orin merasa itu hanya kata-kata belaka. Orin berbaring di tanah dengan kelelahan, tapi dia tidak merasa kesal karena kalah. Dia malah kagum melihat betapa kuatnya Oliver. Sebaliknya, Oliver sangat serius dan tidak paham kenapa Orin tidak bisa bersikap serius dalam duel. Oliver tahu Orin tidak bertarung dengan kekuatan penuh, jadi tidak heran kalau Orin kalah cepat. Orin tidak setuju dengan pendapat Oliver dan mengajaknya bertanding lagi. Namun, Orin berubah pikiran. Dia mengakui kalau Oliver menang secara adil dan sudah melampauinya dalam hal kekuatan. Sambil tertawa, Orin merasa kekuatannya sudah mencapai batas, tapi Oliver dengan marah menyebut kata-kata itu sebagai kebohongan. Oliver merasa dia belum benar-benar mengalahkan Orin dan mengajaknya bertanding lagi, tapi Orin merasa tidak ada gunanya karena dia sudah mengakui kekalahannya. Oliver menyebut Orin bodoh dan yakin bahwa suatu saat nanti Orin akan bersikap serius. Setelah itu Oliver pergi. Orin tetap berbaring di sana sambil berpikir bahwa dia sebenarnya tidak mau bertarung melawan Oliver karena Oliver adalah temannya. Di saat itu, seorang gadis bernama Zion menghampiri Orin dan memuji permainannya. Orin mengenali gadis itu, lalu bangun dan menyangkal pujian tersebut. Namun Zion tetap menegaskan bahwa Orin bertarung dengan baik. Zion merasa Orin sangat kuat dan yakin Orin akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Orin meminta Zion berhenti bicara begitu karena dia tahu betapa lemah dirinya. Orin merasa dia hanya harus melindungi Oliver karena merasa bersalah padanya. Namun Zion berpendapat bahwa Orin tidak bersalah atas apapun, karena sebaliknya Orin justru berusaha membantu Oliver. Orin terkejut melihat ekspresi Zion saat mengatakannya. Zion melanjutkan bahwa Orin bisa menjadi lebih kuat tanpa harus bertarung melawan Oliver. Zion tidak ingin melihat Orin bersedih. Sambil memejamkan mata, Zion berjanji akan selalu ada di samping Orin kemanapun dia pergi karena dia tidak ingin Orin merasa sedih sendirian. Tak lama kemudian Orin pamit karena hari mulai gelap, tapi Zion memintanya menunggu sebentar. Zion mengaku sangat senang ada Orin di dekatnya, dan karena dia merasa Orin sedang menangis, dia pun menanyakannya langsung. Orin kembali menitikkan air mata, namun dia berkilah bahwa gadis itu hanya berhalusinasi dan menegaskan kalau dia tidak sedang menangis. Sha pun tertawa melihat reaksi tersebut. Orin jelas merasa tidak suka ditertawakan, tapi Sha tidak kunjung berhenti. Orin kembali meminta Sha untuk tidak tertawa dan mengancam akan marah, yang kemudian dijawab Sha dengan janji bahwa dia tidak akan menertawakannya lagi. Orin meminta janji itu dipegang teguh, dan Sha pun menyanggupinya tanpa membantah. Kemudian Sha memanggil Orin kembali dan mengingatkannya tentang betapa seringnya mereka bercanda bersama akhir-akhir ini. Sha menyatakan keinginannya untuk terus bisa bercanda dengan Orin di masa depan. Dia yakin suatu saat nanti mereka akan mengenang hari ini sambil tersenyum, dan untuk sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah terus melangkah maju. Orin mengerti maksudnya, dan saat mendekati kereta yang sudah menunggu Sha, dia berpesan agar gadis itu berhati-hati. Sambil melambaikan tangan, Orin melepas keberangkatan kereta itu dengan tatapan mata. Sha adalah sosok yang selalu mendukung Orin, namun setelah semua kejadian itu, segalanya berubah. Keesokan paginya, Orin terbangun dan merasa mimpi yang dialaminya agak aneh. Dia mencoba mengingat siapa gadis dalam mimpinya tersebut, namun bayangannya terasa sangat kabur. Akhirnya, Orin memilih untuk tidak ambil pusing dan mulai berkemas untuk ekspedisi terakhir. Meskipun sudah berusaha keras, dia tetap tidak bisa mengingat detail mimpinya. Setelah mengobrol dengan rekan-rekannya di klan Silver Rabbit, Orin merasa sudah punya tujuan yang jelas dan tinggal fokus untuk mencapainya. Saat tiba di lokasi berkumpulnya pasukan sebelum masuk ke labirin, Orin berharap hari ini berakhir dengan aman.
Tiba-tiba dia mendengar bisikan tentang adanya artefak baru di kedalaman ruang bawah tanah. Hal ini membuatnya kaget dan langsung terpikir soal kelompok pahlawan. Dia bertanya-tanya apakah berita itu tentang mereka, yang berarti kelompok pahlawan akan segera mencapai tujuan utama mereka. Para penggosip itu bilang kalau tidak ada gunanya meremehkan kelompok pahlawan, apalagi mereka berencana memberikan pernyataan resmi sore nanti. Setelah memahami situasinya, Orin menyadari bahwa pergerakan kelompok pahlawan jauh lebih cepat dari dugaannya. Meskipun rencananya harus berubah, Orin tetap tidak habis pikir bagaimana mereka bisa mencapai lantai 92 secepat itu. Orin menduga mereka mungkin akan sampai, tapi tidak dalam waktu sesingkat ini, seolah-olah mereka tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Meski begitu, Orin sadar dia sudah tidak bekerja sama lagi dengan mereka dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa rasa khawatir yang dia rasakan adalah hal yang wajar. Dia hanya takut dalam skenario terburuk, kelompok pahlawan akan terjebak masalah besar. 2 hari sebelumnya, kelompok pahlawan mengadakan sebuah pesta. Filia, yang juga hadir di sana, memperkenalkan diri kepada semua anggota dan menyatakan bahwa menjadi bagian dari mereka adalah sebuah kehormatan besar. Dia meminta agar semua orang bisa menerima dan menyayanginya. Filia merasa pesta kelompok pahlawan ini adalah ajang penyambutan petualang yang besar. Jadi, dia berterima kasih kepada semua yang hadir. Secara khusus, dia berterima kasih kepada Oliver yang kemampuannya dianggap luar biasa. Pesta ini sengaja diadakan Filia untuk menghormati pahlawan terkuat seperti mereka. Oliver berpikir pesta ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kehormatan lebih, sehingga dia merasa Filia memang harus hadir. Derek tidak merasa keberatan karena menurutnya mereka semua butuh istirahat. Derek kemudian teringat soal buku yang mereka temukan di ruang bawah tanah dan sangat senang bersama Ari karena mereka akan mendapatkan banyak uang dari buku itu. Ari sempat menegur Derek agar tidak melulu memikirkan uang. Oliver ternyata juga tertarik dengan buku itu dan merasa ide Derek bagus karena imbalannya pasti besar. Oliver bahkan sempat menyindir apakah teman-temannya punya uang karena dia belum pernah melihatnya. Hal ini membuat Derek dan Ari berdebat. Derek merasa uang adalah hal vital untuk bertahan hidup, sementara Ari hanya ingin Derek berhenti membicarakan uang terus-menerus. Obrolan mereka terhenti saat Filia mengajak mereka masuk ke pesta. Derek menegaskan jika pestanya gratis, maka dia sangat setuju untuk ikut. Filia tersenyum dan menjamin mereka tidak perlu membayar apapun, cukup hadir saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpesta sampai pagi. Ari pun setuju agar mereka bisa lebih berhemat. Sambil menghela napas panjang, Oliver setuju karena pesta itu memang diadakan untuk para pahlawan. Akhirnya mereka bisa beristirahat sejenak dan Oliver mengajak mereka bersulang untuk anggota terbaru tim mereka. Tiba-tiba pintu terbuka dan Luna berlari masuk sambil meminta maaf karena terlambat. Oliver menyambutnya dan bilang dia datang tepat waktu. Luna melihat Orin tidak ada di sana dan menduga mereka sudah mulai merayakan sesuatu. Saat pertama kali diberitahu bahwa Orin diusir, Luna sangat menentangnya, meski akhirnya terpaksa menerima. Dengan nada kesal, Luna bertanya bagaimana bisa mereka bersenang-senang tanpa beban seperti ini. Oliver sadar mereka tidak akan bisa menghindari ceramah dari gadis yang taat aturan seperti Luna. Luna menyatakan dia paham mereka sedang merayakan hari libur, tapi dia mendengar kabar bahwa Orin sudah bergabung dengan klan Silver Rabbit dan akan pergi ke ruang bawah tanah. Luna ingin memastikan kebenaran kabar itu kepada rekan-rekannya di kelompok pahlawan. Mendengar hal itu, Oliver merasa ngeri dan tidak bisa membayangkan Orin bersama Silver Rabbit. Dia mengira Luna hanya bercanda karena Orin baru saja diusir 3 hari yang lalu. Dia tidak menyangka Orin berani melakukan hal senekat itu. Ari berteriak marah kepada Luna dan bertanya apakah dia sadar dengan ucapannya. Derek juga sangat marah dan menganggap itu omong kosong belaka karena menurutnya Orin tidak akan mungkin bisa melampaui peringkat S yang ada.
Namun Luna tetap menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oliver merasa Luna tidak seharusnya tahu rahasia mereka, jadi dia mencoba mencari alasan. Ari meminta Luna berhenti bersikap berlebihan dan menegaskan bahwa diusirnya Orin adalah kesalahan Orin sendiri. Ari juga meminta Luna jangan merusak suasana pesta mereka. Luna pun tersadar dan menduga kalau Orin sebenarnya sudah pernah datang ke sana, namun saat ditanya, teman-temannya hanya diam. Jelas sekali kalau ini semua sudah mereka rencanakan. Di titik ini Derek meledak marah dan bertanya kenapa Luna menyalahkan mereka. Dia berargumen justru sebaliknya. Orinlah yang memutuskan pergi sendiri, itulah sebabnya mereka mengusirnya. Luna kemudian bertanya kepada Oliver untuk memastikan kebenarannya. Tatapan Luna bahkan membuat Oliver ketakutan. Oliver mencoba membela diri bahwa Luna salah paham dan Filia bergabung bukan karena posisi Orin kosong. Filia juga mencoba menenangkan Luna sambil memperkenalkan diri. Oliver meminta maaf kepada Luna dan menambahkan bahwa Orin tidak akan lama berada di sana karena dia mungkin sudah pergi jauh. Dia bertanya apakah Luna ingin menemuinya. Derek kembali berteriak dan mengingatkan Luna agar jangan mengabaikan anggota baru mereka. Namun Luna malah memalingkan muka dari Derek yang membuat Derek semakin emosi dan membentak apakah Luna mendengarkannya. Oliver membela Luna dan meminta Derek tenang. Oliver mencoba menjelaskan bahwa Orin telah memilih jalannya sendiri, tapi Luna tahu dia sedang dibohongi. Luna yakin Orin tidak akan menyerah semudah itu, karena dia sangat mengenal Orin. Selain itu, Luna percaya kemampuan Orin sebenarnya melampaui anggota kelompok pahlawan lainnya. Tiba-tiba, Luna menyatakan bahwa dia tidak melihat gunanya tetap berada di kelompok pahlawan tanpa ada Orin. Kata-kata ini membuat semua orang terdiam. Oliver merasa Luna terlalu berlebihan dalam menilai Orin dan menganggap Luna masih terlalu muda untuk memahami realitas. Bagaimanapun, pikiran Luna sulit untuk diubah sekarang. Ari meminta Luna berhenti histeris dan memintanya untuk sadar akan kenyataan. Ari menegaskan hidup Luna tidak akan hancur tanpa Orin dan memintanya menerima keadaan jika ada hal yang tidak dia sukai. Namun, Luna merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bersenang-senang. Oliver mengingatkan bahwa penjelajahan ruang bawah tanah dimulai besok dan lantai 94 tidak akan bisa ditaklukkan sekaligus. Jadi dia meminta Luna berhenti membuat skandal. Luna terdiam, namun Derek kembali membentaknya dan menyuruhnya pergi saja kalau tidak ada hal lain yang ingin dikatakan. Oliver kembali menegur Derek agar berhenti berteriak, meski Derek merasa itu bukan kesalahannya. Lagi pula, bukan dia yang memulai pertengkaran itu. Luna kemudian menegaskan kepada semuanya bahwa dia merasa sangat kasihan melihat mereka, karena mereka akan menghancurkan diri sendiri sekaligus orang lain di saat yang bersamaan. Kata-kata Luna ini membuat Oliver tegang. Oliver percaya bahwa petualangan ini bukanlah yang terakhir bagi mereka. Dia mencoba meyakinkan Luna bahwa mereka tidak akan mati meskipun mencapai lantai 90. Mendengar itu, Luna bertanya bagaimana Oliver bisa begitu yakin, yang kemudian dijawab Oliver bahwa dia dan grupnya telah berhasil melewati semua lantai sebelumnya, jadi dia percaya grup ini bisa melakukannya meski tanpa Orin. Oliver berargumen bahwa ini bukan berarti grup mereka lemah, justru sebaliknya. Saat itu juga Luna bertanya apa kemampuan yang dimiliki Filia. Dia mempertanyakan berapa probabilitas mereka untuk menang meskipun Filia ada di sana sebagai pendukung. Pertanyaan ini membuat Oliver marah. Dia tidak habis pikir sampai kapan Luna akan terus membela Orin hanya karena dia begitu terikat padanya. Oliver menganggap itu salah. Akhirnya, Oliver menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Luna pun berbalik dan memutuskan untuk pergi dengan pemikiran bahwa semuanya sudah berakhir. Ari merasa sangat geram dengan apa yang dikatakan Luna hari itu. Dia menganggap tidak ada yang berakhir, dan Luna hanya sedang menghasut suasana. Derek yang sama marahnya setuju dengan Ari. Dia berpikir Orin pantas disalahkan karena sudah terlalu kurang ajar. Di titik ini,
Filia mendekati Oliver dan bertanya apakah itu Luna yang sama yang dulu sangat akrab dengan Orin, dan Oliver membenarkannya. Oliver menganggap Luna hanya butuh istirahat dan waktu sendirian karena dia sedang sangat emosional sekarang, tapi Oliver yakin Luna bisa mengatasi semuanya. Filia mencoba mengerti, lalu dia merasa grup ini juga perlu sedikit santai. Dia memutuskan untuk tidak menunda lagi dan memberikan segelas sampahnya kepada Oliver. Filia berbisik pelan bahwa dia juga tidak akan menjalani waktu yang mudah di sini, dan hal itulah yang membuatnya kesal. Oliver sempat mendengar Filia berbisik dan bertanya apakah dia mengatakan sesuatu, namun Filia berkilah bahwa dia hanya baru saja memutuskan ingin benar-benar akrab dengan Luna. Keesokan harinya, kelompok pahlawan pergi ke lantai 92 labirin selatan. Di sana, Oliver harus bertarung melawan monster raksasa menyerupai mammoth. Namun, Oliver tidak menjalaninya dengan mudah. Setelah menyerang monster itu berkali-kali, Oliver sadar dia tidak bisa menumbangkannya. Hal ini benar-benar membuatnya kesal. Kekuatannya mulai terkuras, tapi dia tidak paham kenapa itu terjadi begitu cepat. Oliver menyadari efek batunya mulai habis, dan jika tidak dilakukan sesuatu, tubuhnya tidak akan kuat menahan beban itu. Saat itulah dia teringat Orin yang biasanya bisa menggunakan kekuatannya secara diam-diam. Oliver tidak mengerti kenapa semuanya jadi kacau. Dia juga menyadari jumlah monster di labirin ini sangat banyak, sehingga dia bertanya-tanya sudah berapa lama waktu berlalu. Oliver kemudian berbalik ke arah Filia dan berteriak kesal bahwa efek peningkatannya buff sudah habis, jadi Filia harus segera memberikan yang baru. Filia yang bingung meminta maaf dan menjelaskan kalau dia tidak bisa langsung merasakannya. Inilah yang dikhawatirkan Oliver dari Filia karena dia masih pemula dan kurang pengalaman, sehingga grup harus sedikit bersabar. Tapi Oliver juga merasa Filia banyak berubah setelah mereka pindah ke lantai 3. Dia menduga itu karena perubahan suasana, lalu dia memutuskan untuk bertanya pada yang lain. Oliver juga memperingatkan Derek agar berhati-hati karena banyak titik buta di sana. Filia juga meminta Oliver waspada karena ada aktivitas di titik buta tersebut, kemungkinan seekor monster iblis. Oliver kemudian meminta Filia memberitahu kondisinya dan apakah dia bisa menggunakan sihir, namun Filia menjawab, hal itu mustahil dilakukan sekarang karena suasana dan keadaan tidak memungkinkan untuk menggunakan sihir dengan benar. Filia meminta maaf kepada Oliver. Dia sudah menjadi penyihir selama 10 tahun, tapi sekarang dia menyadari bahwa dirinya tidak berguna. Saat itu, monster yang belum dihabisi Oliver terbangun kembali. Oliver menyadarinya dan meminta Ari untuk lebih serius, karena ini adalah lantai terakhir. Oliver merasa sihir yang digunakan Ari sangat lemah. Ari membela diri bahwa dia melakukan itu untuk menghindari masalah nantinya. Oliver tidak paham bagaimana bisa seseorang menggunakan sihir level rendah melawan monster seperti itu. Satu hal yang pasti, Oliver tahu ini sudah jadi masalah serius. Derek juga meminta rekan-rekannya jangan lengah karena dia sadar situasinya kritis. Derek bertanya pada Oliver apa yang harus mereka lakukan. Oliver menyadari bahwa serangan yang mereka lancarkan tidak akan mempan melawan monster tersebut. Biasanya, dia selalu selamat berkat pedangnya yang bisa membantai lawan manapun, tapi saat ini sihir pendukung pun tidak membantu. Oliver tidak paham kenapa bisa begitu. Terkait monster itu, Oliver sadar mereka punya kewajiban untuk membunuhnya. Situasi makin memanas, begitu juga emosi para pahlawan itu sendiri. Oliver tidak paham kenapa grupnya jadi selemah ini dan berteriak menanyakan hal itu, namun semuanya terdiam. Luna berkata bahwa dia bahkan tidak tahu jawaban apa yang diharapkan untuk pertanyaan itu. Oliver berbalik dan bertanya apakah Luna tahu sesuatu, karena dia merasa Luna jelas menyadari semuanya. Luna berargumen bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang Oliver sama sekali tidak mengerti, bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Kata-kata ini memicu kemarahan Ari. Dia bertanya dengan nada tinggi bagaimana bisa Luna bersikap seperti itu saat rekan-rekannya dalam kesulitan.
Tapi Luna bahkan tidak menganggap mereka sebagai rekannya lagi. Dia merasa tidak ada yang bisa dilakukan karena keadaan ini terasa sangat tidak alami. Luna menyatakan bahwa kelompok ini memang sudah lemah sejak awal. Belum sempat Luna menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba terdengar raungan keras. Mereka melihat bayangan besar di kejauhan dan segera berlari mencari perlindungan. Oliver memperhatikan warna hitam monster itu dan sayap raksasanya yang lebih besar dari tubuhnya. Monster itu mendekat dengan sangat cepat. Akhirnya, Oliver menyadari semuanya, yaitu itu adalah bos lantai 92, seekor naga hitam. Saat itulah semua orang memikirkan satu hal yang sama, yaitu tanpa Orin mereka tidak bisa mengalahkan monster ini. Naga hitam dengan sisik hitam seperti aspal itu hampir kebal terhadap segala jenis serangan. Monster ini bisa menumbangkan manusia hanya dengan satu pukulan, dan auranya benar-benar mengerikan. Oliver hanya punya satu pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan naga ini di sini. Perlu diketahui bahwa bos di labirin besar selatan seharusnya berada setiap 10 lantai hingga lantai 90. Dan mulai lantai 91 ada di setiap lantai. Begitu naga itu mendarat, dia langsung meraung. Raungannya begitu kuat sampai membuat grup itu terpelanting. Oliver tercengang dengan kekuatan mengerikan itu. Melihat para gadis sudah berdiri sementara Derek masih terkapar, Oliver bertanya apakah dia baik-baik saja. Filia saat itu berdiri mematung karena syok dan tidak bisa bergerak. Oliver sadar ini pertanda buruk. Baginya, situasi ini mirip dengan saat Derek menggunakan kekuatannya melawan Orin. Oliver memutuskan mereka harus mundur. Saat itu, Luna menghampirinya. Sambil duduk di dekat Derek yang kelelahan, Luna berargumen bahwa mereka tidak punya peluang menang, jadi Oliver harus memberi perintah untuk mundur. Tapi, Oliver tahu meskipun mereka lari, monster itu akan terus mengejar. Akhirnya Oliver merasa tidak punya pilihan lain. Dia menghampiri Filia dan mengguncang bahunya agar dia sadar. Filia mundur selangkah dan Oliver memintanya menjadi pendukung sihir baginya. Oliver sendiri berencana melawan naga itu sendirian. Dia meningkatkan kekuatannya dan merasa itu sudah cukup. Situasinya kritis, jadi Oliver tidak bisa melakukan hal lain. Saat itu, pedang Oliver memancarkan cahaya terang dan dia bersiap bertempur. Dia kemudian menggunakan konsentrasi magis. Filia melihat pedang Oliver yang bercahaya dengan penuh keterkejutan. Namun, Luna menjelaskan bahwa kemampuan unik itu dimiliki oleh Oliver sendiri dan dia tidak butuh bantuan siapapun untuk itu. Filia bertanya-tanya apakah itu berarti mereka bisa mengalahkan naga ini, yang kemudian dijawab Luna bahwa peluang menangnya tinggi karena Oliver biasanya menghabisi monster dengan kekuatan tersebut. Namun, awalnya kekuatan itu tidak perlu digunakan. Luna menjelaskan bahwa kemampuan Oliver mengaktifkan penghalang sihir di sekitar penggunanya dan memusatkan seluruh kekuatan pada pedang. Dengan kata lain, menyerap energi lalu menyemburkannya. Kilatan emas yang memancar dari Oliver membawa kekuatan yang sangat besar. Perkataan Luna benar, itu adalah kartu as utama Oliver, yaitu Heavenly Flash. Dengan jurus itu, Oliver menebas si naga. Naga itu tertutup cahaya dan menjadi tidak terlihat. Oliver mengira dia sudah menang. Pada penyerangan terakhir, dia berhasil memotong sayap naga dengan skill ini. Oliver yakin hal yang sama terjadi kali ini, sehingga naga itu tidak akan bisa terbang dan kelincahannya berkurang, sehingga mereka bisa mundur. Namun, saat mereka hendak mundur, sebuah bayangan muncul kembali dari kabut. Naga itu bangkit berdiri dan terlihat masih sangat kuat. Tidak ada satu lecet pun di tubuhnya setelah terkena serangan Oliver. Saat Oliver masih berusaha mengumpulkan kesadarannya sambil menatap naga itu, Ari melihat naga tersebut bersiap menyerang Oliver dengan ekornya. Gadis itu hanya sempat berteriak agar Oliver berhati-hati, tapi sepertinya sudah terlambat. Naga itu menghempaskan Oliver dengan ekornya dalam kecepatan tinggi. Semua orang ngeri melihat Oliver terhantam keras ke tanah, tapi untungnya dia selamat.
Sekarang dia benar-benar tidak paham kenapa jurusnya tidak mempan. Apakah ini berarti kelompok pahlawan kalah telak dari naga hitam dalam uji coba ini? Luna berlari menghampiri Oliver dan bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Oliver hanya meminta Luna memberikan saran tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang karena dia benar-benar putus asa dan tidak punya ide. Luna berpendapat bahwa seorang pemimpinlah yang harus menentukan arah grup, jadi dia meminta Oliver untuk segera menenangkan diri. Akhirnya Luna memutuskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan menyarankan agar Oliver menggunakan changeable door, pintu variabel. Jadi, pintu ini secara paksa menghubungkan dua ruang, dan untuk menggunakannya di dalam labirin dibutuhkan item khusus. Pintu ini bisa memindahkan penggunanya ke lokasi lain, namun titik perpindahannya adalah ruangan acak yang berisi bos lantai. Luna berpikir ini satu-satunya cara untuk kabur dari naga hitam meskipun mereka akan dilempar ke ruangan bos lain. Akhirnya Oliver merasa Luna benar. Dia menjelaskan kepada yang lain bahwa mereka akan menggunakan pintu tersebut dan harus segera melompat ke dalamnya begitu ruang terdistorsi. Meski terasa menyakitkan bagi Oliver, kali ini kelompok pahlawan memang harus mengakui kekalahan. Oliver membuat pintu tersebut dan berteriak agar teman-temannya segera masuk, tapi naga itu sepertinya tahu rencana mereka. Naga itu meraung lagi dan memotong jalur mereka menuju pintu. Oliver tercengang melihat betapa cerdiknya naga hitam ini. Di saat yang sama, naga itu menyerang ke arah mereka yang hendak masuk ke pintu. Oliver menyadari mereka harus mundur dan memerintahkan grup untuk melompat ke samping. Naga itu melesat melewati mereka dan untungnya tidak mengenai siapapun. Luna hampir tidak percaya, mungkinkah naga itu bisa mengantisipasi gerakan mereka? Tiba-tiba mereka sadar naga itu terbang lurus menuju pintu tersebut. Saat naga itu menghantam pintu, terjadi ledakan besar yang membuat mereka refleks memejamkan mata. Ketika asap menipis, naga itu sudah menghilang. Semua orang ketakutan. Namun, Ari justru merasa lega karena mengira mereka sudah selamat. Luna sangat marah mendengar ucapan Ari. Dia membentak bagaimana bisa Ari bicara begitu. Ari sepertinya tidak paham konsekuensi dari kejadian itu. Oliver menyadari bahwa situasinya justru jauh lebih buruk dari sebelumnya. Naga hitam itu telah berpindah ke ruangan bos lain, yang artinya petualang lain yang tidak tahu apa-apa bisa saja bertemu dengannya. Oliver bahkan tidak menyangka kalau pintu itu bisa bekerja pada monster. Derek bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Oliver memutuskan hal pertama yang harus dilakukan adalah kembali ke guild dan mengajukan permintaan force return, pemulangan paksa. Derek yang tidak tahu apa itu force return pun bertanya. Lalu Luna menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan kartu guild untuk memindahkan semua petualang dari labirin keluar secara instan. Derek kaget kartu itu punya kemampuan sehebat itu. Vilya berpendapat mereka memang tidak punya pilihan lain karena tidak tahu di mana naga itu berada. Sementara itu, Oliver berpikir mereka pasti akan kena denda besar atas kejadian ini. Tapi dia tahu sekarang bukan saatnya memikirkan denda. Saat mereka bergegas keluar dari labirin besar selatan, Luna mengajak Oliver bicara soal langkah selanjutnya. Luna berpendapat mereka punya kewajiban untuk menemukan dan membunuh naga itu. Tapi dengan komposisi tim sekarang, mereka tidak akan sanggup. Karena itu, Luna mengusulkan agar grup membawa Orin kembali dan menyisir setiap ruangan bos bersama-sama. Usulan ini mengejutkan dan membuat semua orang marah. Derek bertanya apakah Luna ingin mengganti posisi Vilya dengan Orin. Dia mengira Luna cuma bercanda, tapi Luna menegaskan kalau dia sangat serius. Luna sadar apa yang mereka lakukan pada Orin itu jahat sekali, jadi memang memalukan untuk minta tolong padanya sekarang. Tapi dia tahu mereka tidak akan bisa tanpa Orin. Luna tahu hari ini Orin sedang bersama klan Silver Rabbit di labirin. Jadi dia bertekad untuk meyakinkan Orin agar mau membantu kelompok pahlawan kembali begitu mereka sampai di permukaan. Derek meminta Luna menunggu dan berargumen bahwa mereka sama sekali tidak butuh Orin. Dia yakin rencana Luna tidak akan terjadi. Derek merasa hari ini mereka cuma lagi sial saja dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan.
Namun, Luna berusaha membuka mata rekan-rekannya. Dia bertanya pada Oliver, apakah dia ingat soal peringatan Luna sebelum naga itu muncul tentang kemunduran grup mereka. Oliver ingat, tapi dia tidak paham maksud Luna. Luna kemudian menyatakan bahwa selama ini tidak ada yang berubah dari anggota grup lainnya. Oliver pun bertanya, kenapa jurus terkuatnya, Heavenly Flash, sama sekali tidak menghasilkan luka pada naga tadi. Luna tahu jawabannya sederhana, yaitu itu karena Orin tidak ada bersama mereka. Luna bilang kekuatan peningkatannya terlalu rendah sehingga jurus itu jadi tidak berharga. Dia ingin teman-temannya sadar akan kekuatan asli dari jurus Oliver yang sekarang. Kata-kata ini tidak membuat Oliver marah, tapi Luna tetap pada pendiriannya. Dia menjelaskan bahwa untuk memperkuat pertahanan Oliver, serangan Derek, dan kekuatan sihir Ari, Orin telah menciptakan mantra uniknya sendiri. Luna bertanya apakah Oliver tahu cara kerja sihir pendukung, dan Oliver menjawab bahwa kekuatan peningkatan tergantung pada penggunanya, jangkauan tergantung pada target, dan durasi rata-rata adalah 3 menit sebelum harus diperbarui. Oliver bertanya pada Filia apakah penjelasannya benar, dan Filia membenarkannya, namun ada tambahan penting. Filia menjelaskan bahwa peningkatan itu tidak bisa bertahan bahkan selama 2 menit, karena semua anggota tim punya resistensi sihir yang jauh lebih tinggi dari orang normal, terutama Oliver. Jadi, buff itu hanya bertahan kurang dari 1 menit. Oliver tercengang mendengar hal itu. Dia bingung karena selama ini dia mengira kemampuan Filia lebih tinggi dari Orin, yang berarti tidak ada gunanya mengganti Filia. Luna menjawab bahwa secara teknis Filia memang lebih baik. Namun itu jika diasumsikan Orin menggunakan prinsip peningkatan yang sama dengan orang lain. Kenyataannya, cara Orin bekerja jauh lebih rumit dari itu. Luna menjelaskan bahwa Orin sangat sadar kemampuannya jauh di bawah healer lain. Untuk menutupi kekurangan itu, Orin mengembangkan beberapa mantra unik. Oliver mengira mantra itulah yang bikin Orin lebih lemah, tapi Luna membantahnya. Luna menegaskan bahwa Orin justru melampaui semua healer lain karena berkat mantra barunya, dia berhasil menaikkan efek amplifikasi hingga 50 kali lipat. Oliver dan Filia kaget bukan main. Filia merasa itu mustahil, karena Selma saja, yang disebut healer terkuat di benua ini, hanya bisa memberikan amplifikasi 10 kali lipat. Luna bilang meski sulit dipercaya, itulah kenyataannya. Efek itu memang tidak bertahan lama, bahkan tidak sampai sedetik. Tapi, Orin berhasil menggunakan buff tersebut dalam pertarungan nyata dengan pengaturan waktu yang sempurna. Itulah rahasia kesuksesan kelompok pahlawan selama ini. Oliver pun bertanya apakah kekuatan jurusnya selama ini adalah berkat Orin, dan Luna membenarkannya. Kesuksesan Oliver dan Ari selama ini ada pada mantra unik Orin. Dengan kombinasi sihir pendukung Orin, waktu aktivasi kekuatan mereka jadi jauh lebih cepat. Luna yakin jika mereka mengatur waktu dengan benar, mereka bisa saja memutus sayap naga itu. Luna juga menegur Ari yang selama ini salah mengira bahwa sihir pendukung Orin adalah kekuatannya sendiri. Luna bilang dia dan Orin sudah berusaha keras tapi tetap kesulitan, dan Ari hanya bisa menggunakan sihir tingkat menengah yang mudah diaktifkan. Jadi, kemungkinan besar Ari tidak akan bisa lagi menggunakan sihir tingkat tinggi yang butuh waktu dan konsentrasi lebih. Ari ngeri mendengar hal itu dan sadar betapa ruginya kehilangan buff tersebut. Luna menambahkan bahwa sejak Ari bergabung di lantai 86, Ari hanya mengambil posisi yang nyaman dan menolak saran Orin untuk berlatih sihir tingkat menengah karena dianggap terlalu merepotkan. Ari sangat marah karena Luna membongkar kebenaran pahit itu. Derek pun bertanya apakah serangannya juga selama ini ditingkatkan oleh Orin, yang kembali dibenarkan oleh Luna. Berkat aktivasi instan dari Orin, kekuatan Derek bisa mencapai maksimal. Selain itu, mantra Orin membuat tubuh mereka tidak merasa berat, meski peralatan dan sihir mereka ditingkatkan berkali-kali. Penjelasan Luna ini membuat semua orang bungkam. Luna merasa dia sudah mengulang hal ini berkali-kali,
Tapi dia berharap sekarang teman-temannya paham kenapa dia sangat menentang pengusiran Orin. Sekarang Oliver sudah paham semuanya, tapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya kelompok pahlawan sampai di luar dan terlihat oleh petualang lain. Orang-orang mengira mereka baru saja kembali dari lantai 94 dengan cepat berkat anggota baru mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam labirin dan tetap menganggap kelompok pahlawan sebagai pemberani yang luar biasa dan harapan bagi semua penjelajah. Oliver sendiri bahkan tidak tahu apakah grupnya masih pantas disebut pahlawan. Dia sadar bahwa gara-gara mereka, semua penjelajah di labirin ini sekarang dalam bahaya. Jadi, grup itu merasa sudah kehilangan hak menyandang gelar pahlawan setelah membiarkan naga hitam lolos tanpa luka sedikit pun. Oliver sadar masalah ini harus segera diselesaikan, dan akhirnya dia mengakui kalau mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan Orin. Beberapa jam sebelum kejadian itu, pasukan Silver Rabbit sedang berkumpul untuk penjelajahan terakhir mereka di labirin besar selatan. Orin tentu saja ikut hadir, tapi anehnya dia punya perasaan buruk soal hari ini. Hari ini adalah hari terakhir menjelajahi labirin bersama grup pemula. Pasukan sekarang sudah berada di lantai 36 dan target hari ini adalah menyelesaikan lantai 36 sampai 50. Begitu mencapai lantai 51, mereka akan kembali menggunakan kristal transisi. Seperti biasa, Orin paham bahwa sihir sulit untuk pemula saat melawan bos adalah tanggung jawab para pemimpin. Jadi harusnya tidak butuh waktu lama. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Orin. Dia merasa suasana labirin hari ini sangat menekan. Saat melirik Logan, Orin menduga suasana berat ini mungkin berasal dari tatapan tajam anak itu. Akhirnya Orin memilih untuk tidak terlalu memikirkannya karena ada hal yang lebih penting sekarang. Dia menghampiri Caroline dan mengajaknya menepi sebentar. Sambil tersenyum, Caroline bertanya, "Ada masalah apa?" Orin bilang dia ingin memberi saran untuk masa depan Caroline, yang langsung didengarkan dengan serius oleh gadis itu. Orin mengingatkan Caroline soal pertarungan kemarin, di mana dia melihat Caroline terlalu bernafsu membunuh musuh sendirian. Orin menjelaskan bahwa itu bukan peran seorang pelindung, protektor. Caroline hanya perlu menarik perhatian musuh dan membiarkan sisanya diselesaikan oleh rekan setim. Tapi Caroline percaya kalau dia tidak maju sendiri, rekan-rekannya bakal kesulitan. Itulah alasan dia selalu bertarung paling depan. Caroline sepertinya tidak mau mendengar saran itu dan malah bertanya apakah ada teknik untuk bertarung solo agar lebih mudah. Orin kembali mencoba menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh selalu mengandalkan diri sendiri dan meminta Caroline untuk mulai mencoba bekerja sama dengan tim. Untuk memastikan Caroline mendengarkan, Orin memberi contoh tentang Albert yang dia dengar dari Selma. Albert adalah mantan kartu as Silver Rabbit yang selalu mengandalkan rekannya, dan itulah yang membuatnya menjadi yang terkuat di klan tersebut. Albert tewas tahun lalu saat bertarung melawan bos lantai 92, si naga hitam. Menurut Selma, hilangnya Albert sangat melemahkan klan Silver Rabbit sampai mereka harus menyerahkan posisi kepemimpinan kepada grup pahlawan. Orin tahu naga hitam itu sangat berbahaya bahkan bagi para pahlawan sekalipun. Dalam skenario terburuk, seseorang bisa mati seperti Albert, tapi Caroline juga tahu kalau Albert mati saat melindungi rekannya yang seharusnya menjaganya. Sejak kematiannya, rekan-rekannya hanya menjadi kurang ceria, tidak ada hal lain yang berubah. Caroline berargumen itulah sebabnya dia merasa tidak perlu membiarkan siapapun dekat dengannya. Baginya, kalau cuma dia yang bertarung di depan, yang lain akan aman. Melihat ekspresi wajah Caroline, Orin sadar kalau dia sebagai orang luar seharusnya tidak ikut campur terlalu jauh. Dia paham dan tidak bicara lagi, hanya meminta Caroline memberikan yang terbaik hari ini, yang kemudian disetujui Caroline dengan senyuman. Tak lama kemudian, Sophia mendekati Orin. Orin langsung bertanya apakah ada masalah. Ternyata, Sophia hanya ingin bertanya soal kekurangan kemampuannya dan apa yang harus dilakukan agar jadi lebih kuat.
Orin berpikir sejenak apa yang kurang dari Sophia. Terkadang gadis ini terlalu kaku dengan logika sihir yang digunakannya. Dia pun menjawab dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan Sophia. Orin ingin tahu bagaimana pemahaman Sophia tentang sihir dan memintanya menjelaskan. Sophia pun menjelaskan bahwa kekuatan untuk mengendalikan udara dan memicu berbagai reaksi saat berinteraksi dengan dunia sekitar disebut sihir. Awalnya hanya monster iblis yang punya sihir, lalu teknik sihir dikembangkan untuk melawan mereka. Dengan teknik sihir, orang yang tidak bisa menggunakan sihir murni bisa memicu reaksi yang mirip. Mendengar itu, Orin menyadari jawaban Sophia pada dasarnya benar. Lebih tepatnya, teknik adalah proses mengubah kekuatan sihir menjadi sebuah fenomena. Teknik sihir dan sihir itu sendiri sebenarnya satu kesatuan. Tapi Orin sadar fakta ini mungkin bakal bikin bingung, jadi dia tidak memberitahu Sophia. Orin lalu bertanya, apa yang Sophia tahu soal aktivasi sihir? Sophia berargumen ada dua tahap, yaitu pertama adalah penyusunan teknik dan kedua adalah aliran kekuatan sihir. Penyusunan teknik adalah turunan dari mantra sihir dengan mengubah kekuatan dan jangkauan dari formula dasar, sementara aliran kekuatan sihir adalah melepaskan teknik yang sudah disusun tadi keluar. Orin terkejut karena jawaban Sophia terlalu bagus. Untuk seorang pemula, dia memuji Sophia dan mengakui kalau gadis itu memang berbakat dalam sihir, yang dibalas Sophia dengan ucapan terima kasih kepada mentornya. Orin lalu menyatakan akan mengajarinya teknik tingkat yang lebih tinggi, yang langsung membuat mata Sophia berbinar semangat. Beberapa saat kemudian, pasukan sudah di lantai 40, dan Orin lanjut mengajari Sophia soal koneksi paralel yang belum diketahui gadis itu. Orin menjelaskan bahwa koneksi paralel itu ibarat menyusun kalimat dari kata-kata. Penggunanya menggabungkan beberapa teknik sekaligus dalam satu waktu. Menurut Orin, ini sangat penting bagi penyihir tingkat lanjut. Sophia merasa itu terdengar sangat rumit dan ragu apakah dia bisa melakukannya. Orin menenangkan bahwa semuanya tergantung usaha. Kalau mau berusaha keras, siapapun pasti bisa. Orin juga memberi contoh kalau Logan sudah pernah memakai teknik serupa. Bahkan ada orang yang bisa menggabungkan sampai 10 teknik sekaligus. Angka itu membuat Sophia ngeri. Dia lalu bertanya, kenapa pengetahuan soal penyatuan paralel ini sangat penting? Orin menjelaskan ada 4 jenis sihir, yaitu pemula, menengah, mahir, dan spesial. Sihir tingkat spesial dipakai di level tinggi, tapi bahkan di level rendah pun banyak iblis yang tidak bisa mati cuma dengan satu teknik. Orin berargumen, kalau cuma mengulang satu teknik, akan ada jeda waktu aktivasi yang membuat penyihir sangat rentan. Itulah gunanya penyatuan paralel. Orin bilang saat penyusunan satu teknik sihir sudah setengah jalan, penyusunan teknik lain dimulai di saat yang bersamaan. Dengan begitu, penyihir jadi lebih efisien menggunakan sihirnya. Akhirnya, Sophia paham bahwa punya waktu luang dalam pertarungan itu selalu bagus, tapi dia bertanya apakah monster level rendah memang sekuat itu. Orin menjawab monster-monster itu bakal lebih susah dikalahkan kalau cuma pakai satu teknik. Dia menambahkan bahwa bertarung dengan tim menggunakan sihir tingkat menengah dengan skala serangan kecil juga bisa dilakukan. Efektivitas sihir tergantung bagaimana Sophia menggunakannya nanti. Sophia sangat suka semua penjelasan Orin dan merasa itu sangat mendidik. Dia bertekad belajar penyatuan paralel dengan giat. Orin memuji semangatnya dan yakin Sophia bakal segera bisa bertarung di tingkat menengah. Orin berniat meminta para petinggi klan untuk membantu pelatihan Sophia. Sophia langsung teringat Selma dan yakin kakaknya bakal senang membantu, tapi dia merasa Orin lebih cocok jadi gurunya. Sophia mengatakannya dengan lantang sampai membuat Orin agak bingung. Melihat Orin yang bingung, Sophia malah jadi gugup. Tapi dia memberanikan diri bertanya apakah Orin keberatan jadi gurunya. Orin merasa kaget sekaligus bingung. Dia memang bilang bisa mengajari Sophia, tapi di saat yang sama dia kepikiran Selma yang mungkin tidak akan senang kalau adiknya diajari oleh pria lain selain dirinya. Orin hanya berharap Selma mengizinkannya meskipun dia orang luar. Mendengar itu, Sophia sangat senang.
Sophia yakin Selma pasti mengizinkan karena kakaknya selalu baik padanya. Orin menyadari bahwa Sophia memang punya pendapat yang sangat baik tentang kakaknya. Beberapa saat kemudian, pasukan sampai di wilayah bos. Sophia mendoakan Orin sukses karena sekarang gilirannya bertarung. Orin berpamitan dan berjanji akan segera kembali. Bos lantai 40 ternyata adalah monster besar dengan pemukul dan punya banyak tangan. Pemimpin terakhir akhirnya datang dan melaporkan bahwa semua pendatang baru sudah aman. Selma menyarankan mereka mulai menghabisi bos tersebut. Ini pertama kalinya para pemimpin bertarung bersama. Jadi Selma meminta mereka bergerak sesuai peran masing-masing. Bernard dan Anom meminta Orin menjaga mereka, dan Orin meminta mereka untuk mengandalkannya. Kali ini, Orin berperan sebagai pendukung, dan dia bertekad memberikan yang terbaik. Orin berekspektasi bisa membantai monster itu dalam hitungan detik. Bernard dan Anom tertawa dan mengira Orin cuma bercanda, karena membereskan monster dalam hitungan detik itu mustahil. Caroline dan Sophia memperhatikan dari dekat. Orin sempat melihat mereka dan meminta mereka jangan beranjak dari tempat aman. Sophia menatap para pemimpin itu dan menyadari kalau ini pertama kalinya dia melihat mereka bertarung bahu-membahu. Akhirnya, pertarungan para pemimpin dimulai. Sophia memperhatikan kekuatan luar biasa dari masing-masing pemimpin. Dia menyadari bahwa cara mereka bertarung sangat jauh berbeda dari apa yang biasa dia lihat pada para pemula. Dua pemain bertahan defender bertugas mengalihkan perhatian bos, sementara Orin menjalankan perannya di barisan belakang. 3 orang menyerang kaki monster, sedangkan bagian tubuh atas diserang oleh Selma dan Katie menggunakan sihir. Bagi Sophia, formasi ini terlihat sangat sempurna untuk pertarungan pertama karena semua orang menjalankan tugasnya dengan maksimal. Hanya dalam hitungan menit, monster itu berhasil dikalahkan. Para gadis terkejut melihat betapa cepatnya para pemimpin menyelesaikan tugas mereka. Sophia menatap para pemimpin itu dan mulai bermimpi ingin melawan monster kuat serta menjadi seperti mereka suatu saat nanti. Saat Orin kembali ke grup, rekan-rekannya memujinya atas kerja kerasnya. Di saat yang sama, Bernard menghampiri Anom. Anom sendiri masih tidak percaya bahwa mereka bisa membereskan bos dalam hitungan detik, persis seperti yang dikatakan Orin sebelumnya. Namun, mereka tidak paham bagaimana hal itu bisa terjadi. Mereka menduga mungkin kali ini mereka cuma kebetulan bertemu bos yang tidak terlalu tangguh, apalagi mengingat kemampuan pedang Orin yang hanya berada di peringkat A dan pengakuan Orin bahwa dia sudah lama tidak memegang pedang. Tiba-tiba Anom merasa ragu. Dia memperhatikan monster itu berperilaku aneh, seolah-olah sedang dikendalikan oleh seseorang. Bernard mulai menebak-nebak dan bertanya pada Anom apakah menurutnya itu adalah perbuatan Orin. Anom tidak membantahnya, tapi dia juga tidak tahu pasti. Dia mencoba merenungkan apa yang terjadi selama pertarungan, yaitu sebelum monster sempat menyerang, Orin sudah lebih dulu mengantisipasi taktik serangannya dan memukul titik lemah monster tersebut, sehingga serangan monster terhenti. Jadi, meski sudah bertahun-tahun tidak fokus pada pedang, intuisi Orin ternyata masih sangat tajam. Bernard heran apakah mungkin seseorang bisa mempertahankan ketenangan mental seperti itu saat memegang pedang. Anom juga sulit mempercayainya, tapi dia mengingatkan Bernard soal ucapan Orin kemarin yang berambisi menaklukkan bagian terdalam labirin sendirian. Anom mengakui kalau dia merasa termotivasi setelah mendengar kata-kata serius Orin. Bernard berpendapat bahwa jika memang begitu, Orin harus bekerja sangat keras. Namun dia percaya Orin yang cerdas dan kuat pasti akan berhasil. Anom pun menduga pertarungan melawan bos lantai 50 nanti akan berjalan serupa. Beberapa waktu kemudian, para pemimpin sudah berdiri di depan bos lantai 50, seekor kepiting raksasa. Mereka bertekad untuk segera menghabisi monster ini dan menyelesaikan misi. Selma dengan ceria mengajak rekan-rekannya untuk segera mengalahkan bos agar bisa cepat pulang, yang disambut dengan sorakan semangat. Strategi pertama Orin adalah memotong capit kiri bos, sementara dia meminta yang lain untuk melindunginya.
Bernard sempat ragu apakah Orin sanggup melakukannya. Saat itu juga Orin mengayunkan pedangnya. Dia menggunakan kemampuan peningkat instan tingkat tinggi, Instant Hyper Enhancement. Inilah saatnya Orin menggunakan sihir orisinalnya. Para pemimpin tercengang melihat Orin memotong capit kepiting itu hanya dengan satu tebasan. Sihir Instant Hyper Enhancement itu hanya butuh waktu kurang dari sedetik untuk diaktifkan. Sebuah teknik yang meningkatkan kekuatan perlengkapan dan sihir hingga 100 kali lipat. Ini adalah sihir unik yang dikembangkan sendiri oleh Orin, semacam curang yang dia temukan secara tidak sengaja. Teknik ini sering menyelamatkannya di level-level tinggi. Setelah capit monster terlepas, sisanya hanya tinggal menghancurkan cangkangnya. Selma memuji kerja hebat Orin, lalu para pemimpin menyerbu bersama-sama. Dalam waktu kurang dari 5 menit, bos lantai 50 pun tewas. Misi Orin terasa sudah selesai setelah pertarungan bos terakhir itu. Dia merasa senang karena semuanya berjalan tanpa kendala. Dia melihat Sophia melambai gembira padanya dari kejauhan. Namun tiba-tiba, di belakang gadis itu, Orin melihat sesosok bayangan, yaitu naga hitam. Naga itu muncul entah dari mana dan langsung mengarah ke Sophia yang tidak tahu apa-apa dan hanya bingung melihat wajah Orin yang ketakutan. Saat Sophia berbalik, dia membeku ketakutan dan tidak sempat menghindar. Orin sangat bingung kenapa naga hitam bisa ada di sana. Kekhawatirannya selama ini ternyata menjadi kenyataan dengan cara yang paling buruk. Semua penjelajah awalnya merasa puas telah mengalahkan bos lantai 50, namun tiba-tiba ruang terdistorsi dan naga itu muncul. Akibat kesalahan kelompok pahlawan, makhluk ini berpindah ke lantai yang seharusnya mustahil dia tempati. Sang tiran yang bisa mencabut nyawa penjelajah dalam sekejap itu adalah naga hitam. Selma merasa sangat ngeri. Dia mengenali aura naga tersebut, namun tidak tahu dari mana asalnya. Semua orang, termasuk para pemimpin, menyadari betapa gawatnya situasi ini. Saat naga itu membuka rahangnya untuk menyemburkan api, Selma ingin memberikan perintah, tapi tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak karena lumpuh oleh rasa takut. Di saat genting itu, Orin berteriak sekuat tenaga meminta para pemimpin segera melindungi para pendatang baru. Selma tersadar bahwa hanya Orin satu-satunya yang masih bisa berpikir jernih. Dia merasa harus lebih berani. Para pemimpin pun mulai sadar dan mencoba melindungi para pemula. Katie membuat penghalang sihir, sementara Bernard dan Anom mengambil posisi bertahan. Mereka harus menahan serangan naga tersebut. Selma sangat berharap pada mereka demi keselamatan para pemula. Namun, berdiri di depan pusaran api naga membuat mereka merasa maut sudah sangat dekat. Tiba-tiba Orin bergerak. Dia menggunakan Instant Mega Ability Enhancement untuk memperkuat penghalang Bernard dan Anom. Seketika penghalang sihir itu bersinar terang, mengejutkan semua orang. Sihir unik Orin tersebut meningkatkan kekuatan penghalang 10 kali lipat dalam sekejap. Serangan naga menelan pasukan itu selama beberapa menit sampai hanya terlihat asap. Namun saat asap menipis, para pemimpin terlihat masih hidup dan tidak terluka. Semua orang bernapas lega. Orin juga merasa sangat bersyukur semuanya selamat. Namun pertanyaannya tetap sama, yaitu kenapa naga lantai 94 ada di sini? Ruang di lantai ini seharusnya terlalu sempit untuk monster laut dalam. Orin ngeri membayangkan jika wilayah monster dalam telah meluas, tapi lantai ini tetap terlalu dangkal untuk naga hitam. Dia tidak tahu soal kesalahan fatal kelompok pahlawan. Satu-satunya kekhawatiran Orin sekarang adalah bagaimana membawa pasukan ini keluar hidup-hidup. Karena bos kepiting sudah dikalahkan, jalur ke lantai 51 sudah terbuka, dan kristal transisi sudah dekat. Orin berpikir mereka bisa sampai ke sana jika bergegas, tapi melihat kondisi rekan-rekannya, dia sadar itu mustahil. Tidak ada yang bisa bergerak, artinya hanya Orin yang bisa lari menyelamatkan diri sendiri. Orin tahu, naga itu tertarik pada konsentrasi sihir yang besar di kerumunan tersebut. Orin sebenarnya bisa kabur, tapi dia tidak akan melakukan itu. Dia memutuskan harus melawan naga hitam sendirian demi menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali.
Orin membuang pilihan untuk melarikan diri. Satu-satunya cara adalah bertarung dan menang. Tanpa pikir panjang, Orin menerjang naga itu. Selma melihatnya dan mencoba memanggilnya, tapi sudah terlambat. Orin menyerang dengan berani dan mengarahkan pedangnya ke mata naga. Bernard dan Anom tidak paham apa yang sedang diincar Orin sampai mereka menyadari bahwa Orin ingin naga itu menutup matanya. Orin melakukan itu agar bisa menyerang dari udara menggunakan Instant Hyper Increasing Abilities. Saat Orin menebas, seluruh area bercahaya terang. Orin mendarat kembali ke tanah setelah serangan itu. Selma mencoba melihat menembus asap apakah Orin berhasil, namun tiba-tiba mata monster itu berkilau lagi. Naga itu muncul kembali di depan pasukan dan meraung dengan sangat memekakan telinga. Orin tidak terkejut karena dia sudah menduga naga itu tidak akan kalah semudah itu. Selma memanggil Orin dan bertanya apakah dia baik-baik saja, yang kemudian dijawab Orin bahwa dia tidak apa-apa. Orin hanya meminta Selma dan para pemimpin lainnya untuk berusaha keras melindungi para pendatang baru. Orin menyatakan rencananya untuk melawan naga itu sendirian dan meyakinkan bahwa dia punya peluang untuk menang. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Orin meminta Selma dan pemimpin lainnya tetap di tempat karena para pemula sangat ketakutan. Orin berjanji akan melindungi mereka dan meskipun dia sempat diminta untuk berhenti, dia tidak mendengarkan siapapun. Pikirannya saat itu hanyalah bagaimana cara menarik perhatian monster tersebut. Orin melakukan beberapa manipulasi cerdik dan berhasil membuat naga itu menyadari keberadaannya. Naga itu tidak tinggal diam. Ia membuka rahangnya dan menyemburkan bola api raksasa langsung ke arah Orin. Orin yang melihat hal itu tidak terburu-buru, dia menunggu saat bola api itu sudah sangat dekat. Dia berharap bisa menangkis serangan monster itu hanya dengan tekniknya. Dan tepat saat api sudah di depan hidung, Orin menggunakan Reflective Barrier, penghalang pemantul. Usahanya berhasil. Serangan naga itu terpantul dan berbalik ke arah mulut si monster sendiri. Para pendatang baru yang melihat Orin memantulkan serangan itu merasa takjub karena tidak paham sihir apa yang dia gunakan. Reflective Barrier ini adalah teknik orisinal Orin lainnya yang berfungsi memantulkan serangan. Keunikan teknik ini adalah serangan akan selalu terpantul tegak lurus dengan penghalang tersebut. Sekarang Orin penasaran bagaimana rasa apinya sendiri bagi si naga. Fakta bahwa serangannya dipantulkan jelas membuat naga itu murka dan kembali meraung memekakan telinga. Selma ngeri melihat naga itu ternyata tidak terluka sedikit pun, tapi Orin sepertinya tidak terlalu kaget. Kali ini Orin mulai serius. Dia memperkuat kemampuannya dengan segala cara melalui teknik penguatan seluruh parameter strengthening all parameter. Secara dasar, ada 6 jenis sihir pendukung yaitu penguatan pertahanan, teknik, fleksibilitas, kekuatan, daya tahan hidup, dan mana. Inti dari teknik penguatan seluruh parameter adalah membangun dan mengaktifkan semua jenis itu secara bersamaan. Ini teknik yang sangat rumit yang biasanya hanya bisa ditangani oleh penyihir tingkat tinggi seperti Filia. Selma memperhatikan Orin dengan saksama dan menyadari Orin menggunakan amplifikasi seluruh parameter. Namun dia tahu kekuatan sihir pendukung Orin hanya meningkat sekitar 2 kali lipat, dan itu belum cukup. Selma sempat berpikir apakah dia harus memberi buff tambahan pada Orin. Namun saat itu, Orin ternyata juga menggunakan teknik overlay tumpang tindih. Melihat ini, Selma tercengang karena Orin mulai melipat gandakan overlay tersebut dari 3 kali, 4 kali, hingga akhirnya 5 kali lipat. Selma hampir tidak percaya melihat efek tumpang tindih pada teknik ini bisa mencapai 5 kali lipat. Aura yang terpancar dari Orin bahkan membuat Selma merasa takut. Melihat sosok Orin yang begitu perkasa, Selma tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatannya sekarang. Orin pun mulai mendekati naga. Naga itu kembali meraung dan mengayunkan ekornya ke arah Orin. Namun saat ekor itu hampir mengenainya, Orin menghilang secepat kilat dan berpindah tempat.
Orang-orang yang menonton sampai kehilangan jejaknya dan baru menemukannya saat Orin sedang berpegangan pada dinding batu dengan satu tangan agar tidak jatuh. Orin telah berpindah jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Selma terpaku karena menurutnya ini sudah bukan lagi peningkatan kemampuan fisik yang normal. Sihir pendukung biasanya tidak bisa ditumpuk. Jika menggunakan mantra yang sama terus-menerus, efek sebelumnya akan terhapus, reset. Namun berkat teknik orisinal Orin, mantra tersebut bisa ditumpuk di atas satu sama lain. Teknik ini ibarat sebuah celah, buk sihir. Penumpukan 5 kali lipat, berarti mantra yang sama meningkatkan efek 5 kali lipat. Karena Orin bisa meningkatkan sihir pendukung sebanyak 2 kali lipat, dalam penumpukan 5 kali, kekuatannya bisa meningkat hingga 32 kali lipat. Namun, teknik ini punya 2 kelemahan, yaitu pertama, hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri, kedua, hanya bisa dipakai untuk pertarungan singkat yang menentukan. Saat ini Orin sebenarnya merasa tidak enak badan dan hidungnya berdarah karena dia menumpuk 30 teknik sihir sekaligus yang memberikan beban sangat berat pada tubuhnya. Akhirnya, Orin melompat dari tanah dengan keinginan kuat untuk segera menghabisi naga hitam. Perlu diceritakan bahwa Orin dan Oliver di masa kecil mereka mengalami tragedi mengerikan saat sekelompok bandit merampok dan membunuh orang-orang di desa mereka. Saat itu, mereka hanya bisa menangis karena ditinggal sendirian. Sejak hari itu, Oliver bertekad menjadi kuat agar tidak ada lagi yang bisa merampas apapun dari mereka. Orin pun bersumpah hal yang sama. Dia ingin menjadi kuat agar tidak ada lagi orang yang mati sia-sia. Dan sekarang, di lantai 51 ini, Orin sudah cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang berharga baginya. Orin telah menjadi penjelajah yang mencari kekuatan dan pengetahuan demi melindungi semua orang. Dia percaya mengalahkan musuh di depannya bukanlah hal yang mustahil. Namun Selma yang memperhatikan Orin masih ragu apakah Orin benar-benar berniat mengalahkan naga itu sendirian. Dia tahu betapa sulitnya menyusun efek tumpang tindih peningkat kekuatan yang melampaui kenyataan tersebut. Selma sadar satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melindungi para pendatang baru agar Orin bisa fokus, meskipun dia tahu beban yang dipikul Orin sangatlah besar. Naga itu kemudian memutuskan untuk terbang. Orin ikut melompat dan melayang di udara. Naga itu mengayunkan ekornya untuk menyerang Orin. Selma merasa ini gawat karena Orin sangat rentan di udara. Orin sendiri merasa gerakan naga itu hebat, tapi dia tidak berniat mundur. Menggunakan sihir lagi, Orin menciptakan pijakan udara untuk dirinya sendiri. Selma sangat terkejut melihat pijakan muncul entah dari mana di bawah kaki Orin. Setelah berdiri kokoh, Orin bisa menghela napas. Bernard juga kaget melihat pijakan udara tersebut, sementara Selma tidak yakin apakah itu murni buatan Orin atau bukan karena dia belum pernah melihat hal seperti itu. Sebenarnya itu adalah sihir Orin yang disebut Magical Concentration, konsentrasi magis. Sihir ini hanya bisa digunakan oleh Orin dan Oliver, yaitu tentang mengumpulkan dan mewujudkan sihir secara fisik. Oliver biasanya menggunakannya untuk menyerang, tapi Orin menggunakannya untuk bergerak di udara. Orin pun terbang dengan cepat menuju naga tersebut. Sebelum menebas, Orin menggunakan penguat sensitivitas, stamina, dan penguat kemampuan instan tingkat mega, Instant Mega Ability Boost. Orin berhasil mencapai naga tersebut dan menebas leher panjangnya. Naga itu meraung keras karena luka serius yang diterimanya. Para pendatang baru pun menyadari hal itu, namun dari wajah Orin terlihat bahwa ini belum saatnya untuk bersenang-senang. Selma menyadari hal itu saat melihat wajah tegang Orin. Benar saja, naga itu kembali marah. Sebelum Orin sempat bereaksi, terjadi sebuah ledakan. Para pemimpin dan pemula hanya bisa diam karena tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, dari balik asap, Orin muncul setelah berhasil menghindar. Ternyata, naga itu telah mengubah bentuk asap ledakan tadi menjadi senjata. Sophia yang melihat itu
tidak menyangka naga hitam sanggup melakukan hal tersebut. Orin menduga ledakan itu mirip dengan teknik konsentrasi magis. Serangan utama naga hitam biasanya adalah bola api dan kibasan ekor cepat. Tapi selain itu, serangan yang paling mengerikan adalah purple haze atau kabut ungu. Asap ini bisa berubah menjadi cambuk atau tombak untuk menyerang musuh dari segala arah. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Orin memutuskan untuk memancing naga itu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jadi, dia menggunakan Fire Flash. Saat naga itu teralihkan oleh kilatan cahaya tersebut, Orin bergerak mendekat dan kembali menggunakan penguat kemampuan instan untuk menyerang lagi. Namun, setelah serangan itu, Orin menyadari tubuh monster ini luar biasa kuat. Dia terpaksa mundur karena serangannya belum memberikan dampak berarti. Tindakan Orin membuat naga itu sangat marah dan kembali meraung. Naga itu menyerang Orin dengan kecepatan yang meningkat drastis sampai Orin merasa tidak akan bisa menghindar. Karena itu, Orin memutuskan untuk mencegah serangan tersebut dengan membangun dinding batu secara instan untuk melindunginya. Orin kemudian mencoba menjaga jarak karena dia merasa tidak punya pilihan lain. Naga itu tidak mau berbasa-basi dan langsung menghancurkan dinding batu Orin. Orin ngeri melihat hal tersebut karena dia tidak menyangka situasinya akan berbalik seperti ini. Naga itu kembali menyerang, namun kali ini pun Orin berhasil menangkisnya dengan cepat menggunakan reflective barrier. Orin merasa aman untuk sementara dan bersyukur punya sihir pemantul tersebut. Sementara itu, para pemula dan pemimpin lainnya hanya bisa menonton dengan perasaan ngeri, di mana Logan menyebut pertarungan ini sangat mengerikan dan Sophia sangat mengkhawatirkan keselamatan Orin. Selma yang memperhatikan Orin menyadari bahwa saat ini Orin hanya bisa menghindar tanpa sempat menyerang. Dia bingung harus berbuat apa untuk membantu. Di saat yang sama, Orin teringat kembali momen saat dia melawan naga hitam ketika masih di kelompok pahlawan. Saat itu, Derek dan Luna yang memegang kendali, sementara Oliver dan Ari menggunakan kekuatan api untuk menghancurkannya. Muncul satu pertanyaan di benak Orin. Apakah dia sanggup menjalankan semua peran itu sendirian? Untuk memotivasi dirinya, Orin bersumpah tidak akan kalah, bahkan tanpa mengandalkan rekan-rekannya yang telah mengusirnya. Dia bertekad mengalahkan naga ini sendiri dan kembali menyerbu. Naga itu juga bersiap menyerang. Tapi Orin tahu bahwa naga sangat rentan saat sedang melancarkan serangan, jadi dia merasa inilah kesempatannya. Caroline memperhatikan Orin dengan saksama dan kagum, melihat bagaimana Orin menjadikan dirinya umpan, namun tetap bisa menghindar demi keselamatan para pemula. Dia melihat gerakan menghindar Orin sangat mirip dengan gerakan seorang defender. Orin benar-benar luar biasa, tanpa bantuan Derek pun dia bisa menghindar sendiri. Karena semua serangan naga meleset, peran healer yang biasanya dipegang Luna jadi tidak dibutuhkan. Serangan fisik Oliver juga bukan masalah bagi Orin, namun dia agak kesulitan meniru peran serangan sihir milik Ari. Orin melompat dari pijakan terakhir dan menerjang naga itu. Tapi lagi-lagi serangannya tidak melukai si monster. Orin tidak kecewa karena tujuan utamanya sekarang adalah menarik perhatian naga, bukan langsung membunuhnya. Orin mencoba taktik berbeda dengan mengepung naga menggunakan banyak mantra sihir sekaligus sampai naga itu kebingungan. Orin sendiri kaget karena belum pernah menggunakan mantra sebanyak itu secara bersamaan. Sebelum naga itu sadar, tubuhnya sudah terhimpit dari segala sisi. Orin tahu sihir ini tidak memberikan kerusakan besar, jadi dia menyiapkan sesuatu yang spesial. Seketika, kekuatan besar menghujani naga tersebut melalui lingkaran sihir. Orin mulai menyukai alur pertarungan ini. Selma yang menonton merasa takjub melihat serangan sihir Orin yang semakin kuat. Itu adalah sequential amplification, amplifikasi berurutan. Formula sihir orisinal buatan Orin yang menyerap energi sihir dari udara untuk memperkuat mantra. Saat ini, kekuatan sihir Orin tidak kalah dari Ari. Tak berhenti di situ, amplifikasi tersebut diikuti dengan konvergensi magical. Convergence membuat pedang Orin diselimuti kekuatan luar biasa.
Berbeda dengan pedang emas milik Oliver, pedang Orin berubah menjadi hitam pekat seolah terendam dalam kegelapan. Orin kembali menyerang dengan Heavenly Flash. Cahaya terang menyilaukan semua orang yang menonton. Orin berniat menjalankan peran setiap anggota grup pahlawan sendirian demi mewujudkan visi pendekar pedang yang sempurna versinya. Beban yang dipikul Orin begitu berat sampai matanya mulai berdarah. Saat serangan itu mengenai naga, dia menambahkan Instant Mega Ability Boost dengan harapan minimal bisa menghancurkan sayap naga tersebut. Namun, Orin sangat terkejut. Saat asap menipis, naga itu muncul tanpa luka dan sayapnya masih utuh. Orin bingung karena naga itu tidak mungkin menghindar secepat itu. Setelah melihat ekor naga yang putus, dia baru sadar monster itu menangkis serangannya menggunakan ekor. Orin heran bagaimana naga itu bisa tahu cara menghadapi mantranya. Sebenarnya, naga itu sebelumnya sudah pernah melihat serangan serupa dari Oliver, sehingga dia tahu bahayanya dan menggunakan ekor sebagai tameng. Situasi semakin gawat saat naga itu terbang dan memancarkan aura mengerikan. Orin mulai menganggap ini sangat serius. Dia kembali menerjang sambil menggunakan konvergensi magis, namun dia merasa durasi sihir pendukungnya hampir habis. Tiba-tiba, Selma berteriak menawarkan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya, tapi Orin sadar jika Selma masuk dengan sihir pendukung lain, konvergensi miliknya justru tidak akan aktif. Selma merasakan sihirnya terbuang sia-sia, sementara Orin berteriak bahwa dia tidak butuh bantuan dan meminta Selma fokus melindungi para murid saja. Selma menyadari sihirnya buyar karena kemampuan Orin sendiri, dan dia menyimpulkan bahwa Orin memang tidak butuh bantuannya. Selma memilih menjauh, agar Orin bisa cepat membereskan naga itu sambil memberikan dukungan moral. Orin terus bergerak mendekati naga dengan membuat pijakan udara satu persatu. Saat jaraknya sudah sangat dekat, Orin mengayunkan pedang, tapi naga itu berhasil menghindar. Orin sadar dia tidak punya peluang jika bertarung di udara. Jadi dia harus memaksa naga itu mendarat. Orin menyerang dengan sihir amplifikasi berurutan, tapi naga itu sulit dibidik di udara. Orin tidak menyerah, dia menggunakan reflective barrier saat naga menyerang balik untuk membelokkan arah serangan tersebut. Taktik ini berhasil mengenai naga. Orin kemudian menggunakan lightning strike untuk melemahkan monster tersebut. Meski kesakitan karena terlalu banyak memakai sihir, Orin terus menekan dan menggunakan penguatan beruntun. Tubuh naga itu seketika bersinar terang dari kaki sampai kepala. Sophia yang melihat pemandangan itu sangat terpukau. Saat naga sedang meronta kesakitan, Orin menggunakan konvergensi magis lagi, diikuti Heavenly Flash dan Instant Mega Ability Enhancement. Terjadi ledakan besar yang menghempaskan naga itu ke tanah sampai memicu gempa kecil. Para pemula mengira Orin sudah menang, tapi para pemimpin sadar ini belum berakhir. Selma kagum melihat Orin yang pantang menyerah. Sophia menyadari perubahan sikap kakaknya yang kini sangat mengagumi Orin. Bagi mereka semua, Orin sekarang adalah pahlawan sejati. Naga itu bangkit kembali, namun Orin merasa senang karena berhasil memaksanya mendarat. Meski begitu, tekanan dari naga sangat kuat dan Orin mulai kelelahan. Selma sangat mengkhawatirkan kondisi Orin. Tiba-tiba Orin menjatuhkan pedangnya dan memutuskan menggunakan senjata khusus yaitu Magic Blade. Sebuah zat hitam misterius muncul di depan Orin, menciptakan tekanan besar yang membuat pasukan di sekitarnya kesulitan berdiri tegak. Akhirnya, sebuah pedang hitam raksasa terbentuk di tangan Orin. Semua orang takjub sekaligus ngeri merasakan aura yang terpancar dari pedang yang tercipta dari konsentrasi sihir murni tersebut. Magic Blade adalah gabungan dari konvergensi magis dan penciptaan senjata yang kekuatannya melampaui sihir kelas spesial. Orin bersiap melakukan serangan penghabisan. Naga itu juga mengeluarkan kekuatan penuhnya, membuat Sophia berteriak memperingatkan Orin. Orin menghadapi serangan dahsyat naga tersebut dengan cara yang sudah terbukti, yaitu menggunakan reflective barrier berkali-kali sambil terus merangsek maju.
Selma memperhatikan pertarungan itu, dan awalnya tidak paham kenapa Orin menggunakan begitu banyak reflective barrier. Namun, ia segera menyadari bahwa Orin menggunakan penghalang-penghalang tersebut sebagai pijakan untuk menyerang naga dari atas. Orin terus bergerak mendekati naga dengan sangat cepat, penuh keberanian, dan menggunakan penambah beban pada serangannya. Terakhir, ia mengaktifkan Instant Mega Ability Enhancement. Sebuah hantaman keras pun terjadi, diikuti oleh kilatan cahaya yang sangat terang dan ledakan hebat yang memaksa semua orang menutup mata agar tidak terluka. Awalnya, tidak ada yang tahu kondisi Orin atau apa yang terjadi pada naga itu karena tertutup asap. Setelah asap menipis, pasukan melihat kepala naga hitam sudah tergeletak di tanah dalam kondisi terputus. Kemenangan pun diraih. Sesaat kemudian, siluet Orin muncul di belakang naga itu. Dia tampak sangat lelah dan hanya bisa berdiri tegak karena bersandar pada pedang hitamnya. Pasukan sempat terpaku menyadari segalanya sudah berakhir, hingga akhirnya Sophia menjadi orang pertama yang tersenyum menyadari mentornya telah memenangkan pertarungan melawan iblis hitam yang kuat tersebut. Para pendatang baru dan pemimpin lainnya langsung berlari menghampiri Orin untuk menolong serta memberi selamat atas kemenangannya. Orin telah berhasil menang dan membuktikan bahwa dia sangat layak menyandang gelar pahlawan lagi. Sesaat sebelum Orin mengalahkan naga hitam, kelompok pahlawan bergegas menuju Adventurer Guild untuk menyampaikan pesan darurat. Luna dengan gugup meminta staf guild memanggil atasan mereka karena waktu sangat terbatas. Awalnya, Luna ingin menyebut mereka dari asosiasi pahlawan, namun ia meralatnya dan mengatakan mereka dari Golden Dawn. Perlu diketahui bahwa meski nama asosiasi pahlawan sering muncul, nama resmi grup Oliver adalah Golden Dawn, nama yang dipilih oleh Orin, Luna, dan Oliver 9 tahun lalu. Seorang karyawan bernama Eleanor yang bertanggung jawab atas grup Golden Dawn mengarahkan mereka ke ruang rapat sementara kepala guild dipanggil. Di ruang rapat, Luna meminta maaf karena mengumpulkan semua orang secara mendadak. Ia menjelaskan kepada pemimpin guild bernama Leon Kitty dan para pemimpin lainnya bahwa mereka punya permintaan mendesak. Luna meminta agar seluruh petualang segera ditarik mundur dari ruang bawah tanah, bahkan jika harus menggunakan cara paksa force return. Para pemimpin guild sempat bingung, dan Leon pun terdiam. Seharusnya Oliver yang memimpin negosiasi, namun dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Biasanya, Orin yang menangani urusan seperti ini, namun Luna menyadari dia harus bertindak dan menawarkan diri bicara kepada para petinggi. Leon menjelaskan bahwa sihir Force Return membutuhkan banyak orang untuk dipersiapkan, sehingga butuh alasan kuat untuk memulainya. Luna mencoba menjelaskan secara singkat bahwa ada kemungkinan besar bos lantai 92, Naga Hitam, berpindah ke lantai lain. Pernyataan ini membuat Leon ngeri. Luna menambahkan bahwa mungkin sudah ada petualang yang bertemu naga tersebut dan mereka tidak akan sanggup melawannya. Luna berjanji setelah semua orang dievakuasi, grupnya akan memburu naga itu. Akhirnya Leon mengerti betapa kritisnya situasi tersebut dan melakukan pemungutan suara. Tidak ada yang keberatan dengan permintaan Luna, sehingga Leon setuju untuk melaksanakannya. Luna merasa sangat lega dan berterima kasih kepada Dewan Klan. Dia merasa mereka berhutang budi pada Orin. Luna kemudian meminta Leon untuk memindahkan semua petualang dari lantai 45 ke dataran dekat pintu masuk labirin, karena dia ingin menyusul Orin yang sedang berada di lantai tersebut. Leon menyanggupinya dan meminta para pemimpin menggunakan kekuatan sihir mereka. Di dalam hati, Luna memohon agar Orin meminjamkan kekuatannya dan berharap mereka bisa menjadi tim yang utuh lagi jika semua orang mau meminta maaf dan menjelaskan segalanya kepada Orin. Di dalam labirin, saat semua orang sedang beraktivitas, sebuah lingkaran sihir muncul dan menteleportasi mereka semua keluar. Setelah proses pemindahan selesai, Leon meminta kelompok pahlawan untuk mengalahkan naga hitam. Begitu mereka keluar,
Luna mengajak rekan-rekannya mencari Orin. Namun Derek justru mengejek Orin sebagai pecundang dan meragukan apakah mereka benar-benar butuh dia. Dia menganggap rumor tentang kekuatan Orin belum tentu benar. Luna terkejut dengan sikap Derek. Ari juga menimpali bahwa kegagalan mereka tadi hanya karena naga itu menyerang tiba-tiba dan yakin mereka bisa mengalahkannya kalau sudah siap. Luna merasa sangat bodoh melihat Derek dan Ari yang masih saja mengeluh. Luna menegaskan bahwa saat ini mereka adalah grup peringkat es yang paling lemah dan mustahil mengalahkan naga hitam tanpa bantuan. Derek yang emosi mencoba membuktikan bahwa mereka yang terkuat, tapi Luna sudah lelah mengulang penjelasan yang sama. Luna menyatakan bahwa kesuksesan mereka selama ini hanyalah karena Orin. Dia terutama menyindir Ari bahwa tanpa dukungan Orin, kelompok mereka tidak lebih kuat dari petualang peringkat A. Derek yang murka tidak terima dan merasa Luna sok kuat. Luna tidak menampik hal itu dan yakin dia akan menang jika mereka bertarung. Derek pun menghunus pedangnya dan menyerang Luna, namun tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Ternyata Luna telah melumpuhkannya untuk membuktikan ucapannya. Luna menegaskan mereka harus mencari Orin dulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya, dan dia tidak menerima bantahan apapun. Beberapa menit kemudian, kelompok pahlawan sudah berada di dataran dekat pintu masuk labirin. Di sana banyak petualang berkumpul dan di belakang mereka terlihat bangkai naga. Oliver berteriak kaget melihat naga hitam tersebut. Luna mengajak mereka mendekat untuk memastikan apa yang terjadi. Saat mereka mendekati bangkai naga yang kepalanya sudah terputus itu, para pahlawan merasa ngeri karena tidak menyangka naga itu bisa dikalahkan. Tiba-tiba, Derek menunjuk ke arah Orin yang berdiri lemas sambil bersandar pada pedangnya. Luna langsung memanggilnya. Orin yang tampak sangat lelah menoleh dan menyapa Luna, lalu melepaskan pegangan pada pedangnya yang kemudian menghilang seketika. Luna mulai menyadari segalanya. Jika Orin ada di sana, berarti dia yang telah mengalahkan naga tersebut. Namun dia bingung, kenapa hanya Orin yang terlihat terluka. Orin meletakkan tangannya di bahu Luna dan mengatakan bahwa dia mempercayakan sisanya kepada Luna. Di saat yang sama, para pendatang baru berlari ke arah Orin. Logan bertanya apakah mereka boleh menyimpan naga itu. Sophia sangat khawatir dengan kondisi Orin dan Caroline merasa lega karena akhirnya bisa pulang istirahat. Pada saat itulah Luna benar-benar tersadar bahwa naga yang tidak sanggup mereka lawan telah dikalahkan oleh Orin sendirian. Orin pun mulai berjalan pulang melewati rekan-rekan lamanya dan menatap mata Oliver. Oliver terlihat sangat marah namun tidak mampu berkata apa-apa kepada Orin. Orin hanya berjalan melewati Oliver dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Oliver terlihat marah, ia tidak melakukan apa-apa. Malam harinya, Sophia duduk di meja sambil merenungkan hari yang sangat sibuk itu. Ia ingin menulis laporan yang secara khusus menceritakan tentang Orin, bagaimana pria itu melatih pasukan dan mengajarinya sihir. Sophia juga ingin mencatat bagaimana Orin sendirian mengalahkan naga hitam dan menyelamatkan nyawa semua orang. Saat seluruh pasukan bahkan tidak bisa bergerak, Orin melindungi mereka semua. Sophia merasa ekspresi Orin saat bertarung terlihat sangat keren. Biasanya wajah Orin ramah, tapi saat itu terlihat sangat serius. Dan bagi Sophia, Orin benar-benar luar biasa kuat. Tak lama kemudian, Selma pulang dalam keadaan sangat lelah hingga nyaris tidak bisa berdiri. Sophia menyadari hal itu, namun tidak terkejut karena tahu kakaknya sudah bekerja keras. Karena kasihan, Sophia menyarankan agar Selma mandi sebelum tidur untuk melemaskan otot. Meskipun awalnya Selma hanya ingin langsung tidur, ia akhirnya menuruti ajakan adiknya. Di dalam bak mandi, Selma merasa kelelahannya mulai terangkat dan ia berterima kasih kepada adiknya. Sophia merasa senang kakaknya membaik, namun ia tetap khawatir karena Selma terlihat sangat tertekan. Selma menyadari kekhawatiran adiknya dan bertanya apa yang dipikirkan Sophia saat melihat pertarungan Orin melawan naga hitam. Sophia menjawab bahwa dia hanya berpikir Orin luar biasa kuat. Selma mengakui bahwa dia merasakan hal yang sama, bahkan menurutnya Orin terlalu kuat.
Selma lebih mengkhawatirkan bagaimana para pendatang baru menerima fakta tentang Orin, namun Sophia menenangkannya bahwa mereka semua sudah berteman baik dengan Orin. Mendengar itu, Selma sangat penasaran dan mendesak Sophia menceritakan detailnya dengan sangat antusias sampai membuat Sophia agak takut. Setelah Selma tenang dan meminta maaf, Sophia menjelaskan bahwa gerakan Orin sangat luar biasa dan sihir yang digunakannya belum pernah ia lihat sebelumnya.